kalau kita mempersungguh dalam mencapai ilmu, insya Allah pasti akan kita dapatkan dengan baik. Kuncinya adalah cintai dulu dengan agama dengan benar, mencintai agama Islam dengan benar, kemudian supaya tumbuh motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Musa? Ketemu lagi dengan saya Hendra dan juga Abu Musanif di Jendela Musa, dan kali ini kami tidak berdua tapi berempat. Kita mau ngobrol-ngobrol karena ada tema yang cukup menarik, bagaimana pendidikan di Hidayah bisa hidup dan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Hidayah Darul Ihsan dalam rangka menjalankan misi pendidikan Islam di Hidayah ini. Kita sudah kedatangan tamu, dan tamu kita adalah Syekh Abu Mu'az yang hari ini juga didampingi oleh Ustadz Muakhir. Jadi kita mau ngobrolin apa nih Abu dengan Syekh Abu Mu'az? Seperti yang Hendra bilang tadi kan, ini salah satu cara kami untuk dapat mendidik anak-anak dengan baik, tentu menghadirkan beliau ini dari Mesir. Yang pertama memang untuk pembelajaran bahasa Arab bagi anak-anak Hidayah. Yang kedua juga ilmu-ilmu agama lainnya, karena beliau ini juga hafal Quran ya kan, dan menguasai 4 mazhab dalam mazhab-mazhab yang terkenal di dunia ini, ya kan. Jadi banyak yang bisa kami dapatkan manfaat dari keberadaan beliau di sini. Beliau selain mengajar bahasa ke anak-anak, juga mengajarkan ilmu tafsir kepada masyarakat sekitar. Kami buka setiap malam Jumat di Hidayah. Cuman karena beliau berbahasa Arab, tentu Ustadz Muakhir juga sebagai orang yang menggagas kedatangan beliau dari Mesir kemari, juga langsung sebagai penterjemah kalau untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Dan ngobrol kita sekarang juga akan dibantu oleh Ustadz Muakhir ya. Nanti kalau saya yang terjemahkan rooming nanti, yang nonton bingung. Ustadz, mungkin saya ingin tanya sama Syekh Abu Mu'az. Saya kan sudah hampir 10 tahun di Aceh, terutama di Hidayah Darul Ihsan ini. Pertama kali barangkali bagaimana sambutan anak-anak yang ada di Hidayah, kan datangnya dari seluruh Aceh juga nih, belajar di sini. Mereka excited tidak belajar agama, belajar Al-Quran, terlebih lagi langsung dari Syekh Mu'az yang memang tadi disebutkan Abu hafal Al-Quran, memahami 4 mazhab, dan ruang lingkupnya juga lebih kuat karena dari Mesir ya, langsung dari sana. Gimana nih Ustaz? Mungkin bisa dibantu tanyakan sama Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. حضرتك يعني هنا تقريبا 10 سنين. ويعني كيف يكون استقبال الطلاب يعني بالنسبة لوجود حضرتك هنا في تعليم اللغة العربية وتحديث القرآن الكريم وغير ذلك يعني، وعلوم أيضا. يعني كيف يعني حضرتك بشوف الطلاب يعني يتأثرون بحضرتك؟ ما هو التأثير على الطلاب، وما يعني طريقة استقبالهم لحضرتك يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا نهنئكم بحلول شهر رمضان المعظم. سلامات من هناك عبادة وشهر رمضان. طبعا أهم شيء الذي نحاول أن نركز عليه هو نطق اللغة العربية كما ينطقها العرب. يعني ما شاء الله يوجد مدرسين كثر يحسنون اللغة العربية، لكن نطق الحروف ومخارجها بحيث أن يفهمك العربي، بحيث إذا تكلمت العربية يفهمك، وحيث أنك تفهم العربية. فمخارج الحروف والنطق هذا مهم، وكثير من الطلاب يستجيب لذلك ويحسن مثلا حرف الحاء الذي قد لا يحسنه بعض في الأول يقول كيف هالك، وهالك يعني ميت. فبعض الكلمات يتغير معناها بتغير نطقها، لأن إذا أخرجت الحرف من غير مخرجه ظهر حرف آخر، وقد يغير هذا من معنى الكلمة.
فكثير من الطلاب الآن يستجيب ويحسن نطق الحروف العربية والكلمات العربية، بحيث أنك تتكلم معه وهو يتكلم معك يعني كأني في مصر، أنا أكلم الطلاب وهم يكلمونني كأني يعني في مصر أو في دولة عربية، ليس في دولة ليس لسانها عربي. Pertama sekali beliau tadi mengucapkan selamat menjalankan puasa. Beliau mengucapkan bahasa Indonesia luar biasa. Seterusnya beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa pengaruh beliau ketika beliau ini mungkin yang paling besar yaitu ketika beliau membetulkan bacaan-bacaan anak-anak ini. Terkadang kan sebenarnya dalam mengajarkan bahasa Arab itu kita mengajarkan bahasa yang bisa dipahami oleh orang Arab. Nah, jadi itu yang inti paling Bukan besar. kita pahami. Bukan kita pahami, tapi dipahami oleh orang Arab. Nah, ketika beliau awal-awalnya di sini, beliau melihat santri ini terkadang menggunakan huruf-huruf atau makhraj huruf yang tidak semestinya. Misalnya contoh seperti tadi ha, misalnya baca ha, misalnya kaifa haluk, seharusnya pakai ha, mereka mengatakan kaifa haluk pakai ha. Jadi awal-awal beliau di sini dia melihat yang seperti itu. Akhirnya beliau mulai bahasanya mengajar mereka untuk bagaimana membaca bahasa Arab. Sehingga beliau melihat sekarang anak-anak ini memberikan respon yang cukup bagus. Jadi sekarang kata beliau di poin tadi, beliau sekarang kalau berbicara dengan anak-anak di sini seolah beliau berbicara di Mesir. Jadi bukan seolah saya di negara Arab ini kalau di sini. Bukan saya berbicara dengan anak-anak yang dari negara bukan Arab, Indonesia. أنا أذكر أول مرة جئت هنا وكلمني أحدهم فلم أفهم ما يقول، فقلت له يعني حدثني باللغة العربية، فقالوا هو يحدثك باللغة العربية، هو أستاذ في الجامعة يدرس اللغة العربية. أنا لماذا لم أفهمهم؟ لأنه يخرج الحروف عن من غير مخرجها، وبالتالي تتغير الحروف. فمثلا عندما يقول المؤذن هيا على الفلاح، الفلاح هي الصحراء، هذا في اللغة العربية كلمة الفلاح معناها الصحراء. إذا فهو يقول هيا على الفلاح يعني اذهبوا إلى الصحراء ولا يطلب. فالذي يعنينا في هذا الأمر والذي أسعد جدا عندما أراه أن أجد طلابنا يتكلمون اللغة العربية بلكنة عربية. Jadi pertama sekali beliau sampai kemari, beliau bertemu dengan seorang yang orang ini berbicara dengan bahasa Arab. Beliau tidak paham. Beliau sampaikan ke orang itu, tolong berbicara pakai bahasa Arab. Ya ini saya sedang pakai bahasa Arab. Jadi saya tidak paham bahasa Arab. Nah jadi gimana persoalan orang itu? Kata beliau persoalannya karena orang ini menggunakan bahasa Arab dengan makhraj huruf yang salah bacaannya. Makhrajnya salah, Makhrajnya sehingga merubah maknanya. Jadi contoh beliau bilang tadi ada muadzin mengatakan misalnya hayya alal falah. Padahal seharusnya kan falah. Falah adalah kemenangan. Sedangkan falah kalau pakai ha itu berarti padang sahara. Oh hayya alal falah, ayo kita ke padang sahara. Jadi contoh. Jadi yang seperti ini dia temukan ketika beliau. Hanya beliau katakan Iya. Jadi kalau kita simak tadi Ustaz, kan itu kan seperti kayak suara kelaziman ya, seperti azan tadi ya, pengucapannya, lafaznya salah gitu. Dan orang-orang yang mendengar pun mungkin menganggap itu sudah benar karena tidak langsung sama orang yang memang berkompeten gitu ya. Cuma kita ingin tahu tuh kira-kira Abu Muaz kesulitan nggak atau mengalami, kalau kita bilang mungkin bahasa Indonesia itu mengalami apa ya, kayak capek nih ngajarin orang lama sekali pintarnya, padahal mungkin orang di sini bukan tidak mampu, tapi karena sudah terbiasa dengan pengucapan yang tadi itu saya mengalami itu tidak. هل تعاني يا شيخ من مشكلات الإصلاح؟ يعني هذه مجموعة من الأخطاء تصحح منها
يصلح يعني مثلا الفرق بين الكلام ويعلمهم يعني كيفية النطق باللغة العربية الصحيحة. هل تعاني من مشكلة؟ لأن هذا بالنسبة للمدرسين يمكن عادي جدا، وواحد يقول مثلا حي على الفلاح يعتبر هذا الكلام صحيح نعم سيدنا ولم يعرف بأنه هذا خطأ. لا شك أن هذا يحتاج إلى وقت يعني هو مشكلة. هل حضرتك تعاني من المشكلات في تصحيح هذه؟ والله استيعاب الطلاب وقدرتهم على التصحيح متفاوتة، يعني ليس كل الطلاب على وزن واحد. في من يستجيب بسرعة يستوعب بسرعة ويصحح بسرعة، وفي بطيء جدا، وفي الذي مهما فعلت لم يصحح. وبينهم درجات كثيرة. إذن فاستجابة الطلاب متفاوتة، وعلى المعلم أن يكون صبور، لأن لا ينتظر المعلم أنه إذا صحح لطالب أنه يستجيب ويصحح وينتهي الأمر عند ذلك. لا، لأن هناك من لا يستوعب إلا بعد 10 مرات، وهناك من لا يستوعب إلا بعد مرتين، وهناك من لا يستوعب إلا بعد 20 مرة، وهناك مهما فعلت لن يستوعب. Jadi kata Syekh tadi memang beliau melihat bahwasanya anak-anak ini kemampuannya pun beda-beda. Ada anak-anak yang ketika diajarkan sekali langsung bisa, ada yang sudah 5 kali diulang masih, ada yang sudah 20 kali kita ini sakit juga. Saya bagian yang 20 kali diulang. Harusnya udah 10 tahun kita bersama beliau ini kan. Seharusnya udah bisa casisun. Ini kayak fahalum aja. Jadi saya Muas waktu mengalami kayak gitu gimana? Berhenti dulu atau langsung pingin beli tiket pulang? Memang beliau tadi menekankan adanya itu memang satu sifat yang mesti ada itu sabar ya. Jadi memang sabar itu. Jadi memang kita berhadapan dengan yang sabar ini tadi sabar. وفي سبيل ذلك اتخذت طريقة ومن يوم أن جئت، وأنت تعلم أنت كنت معنا في مصر وأنا كنت في مصر أحسن بعض اللغة الأندونيسية من مخالطتي للإخوة في مصر. لكن عندما جئت إلى هنا قررت أن أنسى اللغة الأندونيسية وأتكلم باللغة العربية وأطلب من الطلاب أن يكلموني باللغة العربية. هذه طريقة للتعليم، لأني لو تحدثت معهم بالأندونيسية لن يستفيدوا كثيرا، ولكن أنا ألتزم بألا أتحدث باللغة الأندونيسية، وإذا كلمني أحد الطلاب باللغة الأندونيسية فلا أرد عليه حتى ولو أفهم ما يقول، بل أطالبه بأن يتكلم باللغة العربية. Jadi salah satu cara beliau bisa sampai kepada pemahaman anak-anak yang adalah bahwa sebenarnya beliau ini ketika kan beliau dengan mahasiswa Aceh sudah lama, sudah ditaruh di KMA sana ya. Sehingga dan malah rumah beliau pun dekat dengan KMA itu. Jadi sudah banyaklah terhadap bahasa Indonesia yang Ya. Tetapi ketika sampai sini beliau memutuskan saya nggak akan pakai bahasa Indonesia. Jadi anak-anak itu mesti ngomong dengan saya menggunakan bahasa. Walaupun ada misalnya nanti ada santri pakai bahasa Indonesia dan Syekh paham. Ya. Beliau tetap nggak usah. Kamu mesti kalau ngomong dengan saya mesti bahasa. Sehingga anak-anak ini ya mau tidak mau kan mereka Jadi cepat mampu ya. jadi cepat dan harus harus mampu lah. Ampun, ini kan saya sudah hampir 10 tahun di sini ya. Dan Dayah termasuk berhasil ya, berhasil dalam artian bahwa sudah membujuk saya. Gitu. Jadi apa yang sudah dicapai dengan Dayah ini, target-targetnya tentu dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ini. Sudah banyak sekali ya. Banyak sekali anak-anak kami yang akhirnya bisa lulus untuk bersekolah di Mesir, ya kan? Malah hampir setiap tahun kita juga ada yang lulus bukan hanya sekedar lulus dengan biaya sendiri, tapi juga lulus dengan biaya pemerintah, pemerintah penuh malah. Yang tahun lalu ada 2 orang, itu dari seluruh Indonesia hanya 6 orang. 2 orang dari Aceh.
6 orang hanya dari Aceh ya. 6 orang dari Aceh, kita mengirim 2 yang mendapatkan sampai living cost-nya dibayarkan. Beasiswa penuh. Jadi begitulah manfaat yang bisa kita dapatkan, bahwa anak-anak itu betul-betul bisa berbahasa Arab tadi seperti yang saya bilang, seperti orang Arab. Bukan kebanyakan kalau kita mendengar ada orang berbahasa Arab ya macam-macam logatnya, tapi ya boleh-boleh saja selama orang Arab bisa mengerti, kan begitu ya kan. Karena kalau kita lihat di Mekah orang berbahasa Arab, kalau kita lihat banyak pekerja TKI kita yang dari Pulau Jawa itu berbahasa Arabnya, yang penting asal udah ngerti berbahasa Arab juga. Mafi maklum, dia bilang nggak ada mafi maklum itu, tapi mereka udah ngerti waktu bilang mafi maklum ya kan. Jadi kalau di sini kita didik anak-anak ini betul-betul bisa berbahasa Arab seperti orang Arab. Jadi banyak sekali manfaat yang sudah kami dapatkan. Dan ini kan tahun ke-10 nih, tahun gitu. Ada nggak program, atau mungkin program-programnya itu memang dibuat untuk tahun pertama sampai 2 tahun selanjutnya, 2 tahun selanjutnya seperti itu, atau memang karena setiap tahun dalam ajaran baru? Iya, sama aja setiap tahun dengan ajaran baru. Yang penting beliau menularkan cara berbahasa Arab dengan baik itu sambil mengajarkan ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab itu kepada anak-anak. Itu yang kita tugaskan kepada beliau. Selain daripada tadi untuk masyarakat sekitar, kita mengajarkan kitab tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Jadi lingkungan Dayah pun juga. Iya, sebagai Dayah kan selalu saya bilang Dayah nggak boleh eksklusif berada di tengah masyarakat ini. Dayah harus selalu betul-betul berbaur dengan masyarakat. Sehingga kami buka pengajian setiap malam Jumat dengan Syekh Ustaz Muakhir sebagai pengajar. Ya, Ustaz, selama 10 tahun di sini mungkin apa yang adaptasi yang rumit di CMAS, makanan kah atau apa gitu? Iya. يعني حضرتك كان من خلال 10 سنوات هل هناك مثلا شيء حضرتك يعني مش متعود طعام بعض الطعام او بعض يعني نعم. أنا كنت أريد أن أركز أيضا على نقطة أخرى، وهي مخالطة الطلاب. يعني تعليم اللغة العربية ليس من خلال درس أشرحه وأخرج من الفصل، لا، ولكن من خلال المعايشة، إن أنا معهم طول اليوم في الأكل، في الشرب، في النظافة، في كل شيء. المخالطة هذه بتنفعهم كثير وبتضيف معلومات قد لا تكون موجودة في الدرس. أضف إلى ذلك أنها ليست مجرد إلقاء درس وأخرج وينسون ما أقول، ولكن من خلال المعايشة، من خلال المعايشة، وكما ذكرت ونحن نأكل ونحن نشرب ونحن نذهب في الصلاة، في التنبيه على بعض الملاحظات. طبعا هنا الأكل طبعا يختلف بعض الشيء عن مصر، لكن ليس كثيرا. الشطة هنا كثير الشطة، خاصة أن سني ربما وأنا شاب كنت أحب الشطة، لكن الآن سني لا يسمح أن أنا أكل شطة كثير. هم إذا وضعوا ملح يضعون ملح كثير، وإذا وضعوا سكر يضعون سكر كثير، وإذا وضعوا شطة يضعون شطة كثير. لست أدري هل هذا دليل على الكرم أم أن هذا طبع. Jadi pertama beliau ingin menyambung yang tadi. Dan beliau memang ada satu hal dalam proses pendidikan masyarakat yang saya katakan bahwa kita hidup dengan santri. Karena ketika kita hidup dan bersatu dengan santri, misalnya hidup dalam mereka itu membuat berbaur dengan santri. Jadi ketika berbaur ini mereka itu memang mendapatkan lebih lagi ilmu yang mereka dapatkan karena mereka harus bahasanya berbeda. Jadi kata saya itulah salah satu hal juga berkembang ini karena beliau di sini kan tidak mengajar beliau bersalat betul, ada instruksi anak mendengarkan, kemudian nanti kebersihan beliau panggil anak-anak tolong bersihkan. Jadi mereka memang hidup dengan syekh.
tadi dari pertanyaan yang disampaikan tadi, memang beliau dalam hal makanan memang agak berbeda Ya, dari Mesir berbeda. ya, menurut beliau yang tidak jauh ya. Tapi nggak masalah biasa. Masalah. Cuman mungkin ini yang mungkin ada hal kadang-kadang orang kita ini kalau pedas kan pedas sekali. Pedas sekali. Kemudian karena kalau manis manis sekali. Manis sekali. Kalau di asin kadang asin kali Iya, kan. betul, betul. Jadi itu mungkin yang kadang-kadang tidak sesuai dengan beliau. Tapi ya mungkin dulu kata beliau juga suka yang pedas-pedas. Ya. Tapi sekarang ini mungkin karena faktornya sudah tua, itu mungkin kalau terlalu pedas tidak selalu lagi. Ya. لكن جزاهم الله خيرا هنا بيوفروا لي الخبز أيضا يعني يراعوا ما أريده ويوفرون لي كل ذلك جزاهم الله خيرا. أستاذ مصنف أستاذ فيصل المعهد جزاه الله خيرا بيحاول أن يهيئ لي ما أريده. Jadi walaupun demikian, walaupun ada mungkin persoalan seperti makanan, tapi memang ada misalnya seperti roti, Itu saya ya. standby. Makanan. ready ya. Ya. Ganti tinggal ambil roti, baik lalu dia makan. Jadi beliau makanya alhamdulillah kalau untuk ini tidak ada sesuatu. Kami nggak merasa kesulitan Iya. ya. Nggak merasa kesulitan beliau asal ada roti, ada telur, Aman ya. ya kan udah aman lah itu. Untuk makanan. Iya. Dan senang ya kita mendengar kesan-kesan Syekh tadi Iya. terhadap masyarakat Aceh, terutama siswa-siswa yang datang kemari. Mungkin kita bisa dapat tips dari Syekh. Kira-kira bagaimana kita harus menggerakkan pemuda di Aceh ini atau anak-anak muda kita supaya cinta pada pelajaran agama Islam, kemudian senang gemar belajar bahasa Arab, supaya tidak hanya ketika masuk daya aja nih Yeah. baru belajar bahasa Arab gitu kan. Biasanya kan masuk daya ada pelajaran bahasa Arab, baru anak-anak berhadapan dengan itu. Mungkin saya punya trik gitu supaya nanti mungkin ada orang tua yang mendengar juga. أولا هذا هناك مثلا بعض المصادر لم يكن مصادر يعني أشياء إذا ممكن نفعلها لتحفيز الشباب الأشياء يعني مش الطلاب الذين يتعلمون في المعهد فقط لكن تحدث عن الشباب بشكل عام يعني تحفيزهم على أو دفعهم على حب لتعلم العلوم الشرعية واللغة العربية. يعني أحيانا بعض الناس أو بعض الشباب يتعلمون اللغة العربية باعتبار أنهم طلاب معهد واللغة العربية مبدأ من المواد الأساسية الدراسية. لكن إن لم يتعلم في المعهد فهم لا يبالون بالعلوم الشرعية ولا باللغة العربية. ما رأيكم يعني كيف نحثهم التعلم؟ العالم الإسلامي كله تقريبا يتعرض لحمل التغريب بحيث ان يبقى غريب عن دينه، غريب عن علومه، عن تاريخه. وهذا ليس هنا فقط، حتى في الدول العربية يعني تجد من يدعو لتعلم اللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية. تعلم اللغة الأجنبية لا بأس به، لكن ليس على حساب لغتنا أو ليس على حساب لغة القرآن. النقطة الفاصلة هي لماذا نتعلم اللغة العربية أو لماذا نتعلم العلوم الشرعية؟ إذا أحب الإنسان دينه فسيقبل على تعلم العلوم الشرعية واللغة العربية، وهي أحد العلوم الشرعية، بقلب مفتوح وبفكر ناضج وبحب. أما أن هو يعني نفهمه أو يدخل في ذهنه أن مادة اللغة العربية مادة لابد من النجاح فيها، فأنا أذاكرها لكي أنجح فقط، وبعد الامتحان خلاص تذهب اللغة. لا، نريد أن ندخل في قلوب المسلمين حب الإسلام وحب الشريعة، وإذا الإنسان أحب ذلك سيقبل على تعلمها بنهم وبحب. فنقطة البداية لماذا نتعلم العلوم الشرعية؟ Syekh mengatakan bahwasanya sebenarnya yang terjadi ini juga terjadi di negara banyak sekali membuat stabilisasi yang membuat masyarakat kita ini semakin jauh dari agama. Jadi ini masalah. Karena kata beliau tadi bahwasanya kunci pertama langkah awal itu kita ini
agar masyarakat pemuda semangat dalam belajar agama dan juga bahasa Arab itu, kita tumbuhkan dulu kecintaan mereka terhadap Islam dan Indonesia. Jadi ketika mereka sudah mencintai agamanya, mereka akan belajar dengan sungguh dan belajar dengan cinta. Selama ini kita mengatakan dalam mereka di sekolah misalnya, kalian harus belajar bahasa Arab, harus belajar ilmu syariat. Kalau enggak, maka kalian akan tinggal dan enggak lulus, enggak ada ikhlas. Jadi mereka Motivasinya salah. motivasi untuk belajar supaya naik kelas. Hanya sekedar itu. Iya. Jadi ketika mereka sudah cinta terhadap keberagaman, cinta kepada Islam, maka mereka akan sungguh belajar. Ada pernah beliau ungkapkan juga ke saya, kenapa sebenarnya berbahasa Arab itu penting? Karena begitu banyak negara yang mempergunakan bahasa Arab. Dan begitu banyak juga kalau kita lihat di airport yang mempergunakan petunjuk-petunjuknya bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi itulah kepentingan juga kita perlu bisa berbahasa Arab itu, ya kan? Di Timur Tengah itu kan hampir semuanya, memang semua negara yang kita kunjungi di Timur Tengah ya bahasa Arab. Mau kita ke Palestina bahasa Arab, mau kita ke Dubai bahasa Arab, mau kita ke di mana aja bahasa Arab kan. Itu pernah beliau sampaikan juga hari itu. Jadi sebenarnya begitu. Malah kata beliau begini, sampai ke surga pun kita mungkin bahasa Arab. Checklist ya. Jadi terima kasih Ustadz, terima kasih Syekh Abu Muaz. Kita sudah tercerahkan ya Bu ya. Kenapa kita harus mempersungguh belajar Islam, dan kenapa juga kita harus berkejar-kejaran menuntut ilmu supaya kita bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Tapi tadi juga saya tersentuh juga ketika Ustadz bilang apa kata Abu Muaz bahwa tumbuhkan dulu kecintaan kita, baru timbul ya semangat kita untuk itu ya gitu ya Bun ya. Sebelum kita tutup, Bun ingin sampaikan sesuatu untuk sahabat Ustadz. Saya ingin sampaikan bahwa memang pendidikan ini menjadi hal yang utama dalam kehidupan, ya kan, seperti Nabi bilang bahwa menuntut ilmu pun mulai dari lahir sampai masuk ke dalam kuburan, ya kan begitu. Intinya tidak ada kehidupan tanpa pendidikan. Orang bisa saja hidup, ya kan, tanpa pendidikan, tetapi dia tidak akan mungkin bisa menggapai akhiratnya tanpa pendidikan. Kalau dengan pendidikan itu dunia akhirat akan kita dapatkan, itu yang paling penting. Makanya kami di sini bersama Ustadz Muakhir dan seluruh ustadz dan ustazah yang lain juga memang sudah mengikrarkan untuk mendharma baktikan diri kami di dalam dunia pendidikan ini sampai akhir hayat kami. Jadi kami memang sudah memilih untuk berada di sini, dan seperti Syekh meninggalkan keluarganya, saya selalu juga bilang beliau kan meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya di Mesir, ada anak beliau di Oman. Beliau datang kemari memang untuk satu tujuan, betul-betul mengabdikan diri beliau untuk bidang pendidikan. Kalau beliau saja yang berani meninggalkan kampung halamannya untuk itu, masa kita yang sudah di sini tidak mau seperti itu? Ya, sahabat Musa, demikian tadi perbincangan kami, saya dan Abu Musanif dengan Syekh Abu Muaz, dan juga dibantu oleh Ustadz Muakhir. Bukan dibantu, sudah sangat terbantu dengan percakapan ini. Dan tadi saya mencatat beberapa hal bahwa kalau kita mempersungguh dalam mencapai ilmu, insya Allah pasti akan kita dapatkan dengan baik. Kuncinya adalah cintai dulu dengan agama dengan benar, mencintai agama Islam dengan benar, kemudian supaya tumbuh motivasi belajar hal-hal yang penting di dalam Islam, termasuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang memang perlu dikuasai, dan daya Darul Islam ini sangat mengedepankan pembelajaran yang tematiknya juga termasuk dalam bahasa Arab. Tadi sangat serius dengan kehadiran Syekh Abu Muaz selama 10 tahun. Kemudian bagaimana peran juga yayasan di sini untuk mendatangkan beliau, termasuk juga peran serta Ustadz Muakhir yang sudah membantu fasilitasi supaya hadir di sini ya. Dan tadi juga ada cerita menarik bagaimana Syekh tidak membolehkan siswa di Aceh untuk menggunakan bahasa Indonesia, tujuannya hanya satu, agar mampu berbahasa Arab itu
secara baik ya, bahkan di hal-hal yang terkait dengan daily activity ya. Yes. Saya misalnya meminta membantu mengangkat ini Ya, atau betul. azan dan lain-lain, itu dia menggunakan bahasa Arab. Dan salah satu kuncinya manzada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi mungkin cukup dulu di sini perbincangan kita di Jendela Musa. Inilah perspektif kami, Abu Musanib dan saya Hendra, dalam melihat sesuatu, termasuk bagaimana berbahasa Arab di Aceh bagi siswa khususnya di daerah Darul Ihsan ini. Jangan lupa tonton terus episode-episode yang lain Jendela Musa, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar terus bisa menginspirasi dan memberikan konten-konten yang positif di masa yang akan datang. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.